Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, jadi di sini Ibu mau ngasih sebuah materi dengan judul mengevaluasi kinerja pegawai. Baik, sebelum mulai materi, jadi di sini Ibu Kadek Indayani, bisa dipanggil Ibu Ina. Di sini Ibu memegang mata pelajaran administrasi kepegawaian untuk kelas 2. Nah, jadi kalian sebelum mendengarkan video pembelajaran dari Ibu, jadi tolong disiapkan buku dan pulpen. Nanti bisa dicatat inti-intinya atau benang merah dari materi mengevaluasi kinerja pegawai. Untuk materi, nah Ibu ngambilnya di buku ini ya. Jadi ini khusus ada buku administrasi kepegawaian kelas 2. Jadi Ibu tidak sembarangan untuk mengambil materi ya. Sebelum kalian terlalu jauh untuk memahami materi dari Ibu, tapi alangkah baiknya kalian harus tahu kenapa kalian harus belajar mengevaluasi kinerja pegawai. Nah, jadi kalian yang jurusan administrasi perkantoran, jadi itu pasti bertanya, kenapa harus belajar ini? Kenapa harus dapat materi evaluasi kinerja pegawai? Nah, yang pertama, jadi itu tujuan kalian itu belajar adalah untuk mengetahui semangat karyawan. Nah, jadi kalau misalkan udah tahu semangat karyawan seperti apa, jadi kalian sudah tahu di sana kenapa harus ada evaluasi. Terus yang kedua, nah jadi ada tujuannya lagi, yaitu untuk mengetahui mutu. Jadi mutu seorang karyawan itu seperti apa. Nah, yang terakhir, tujuan kalian belajar materi mengevaluasi kinerja pegawai adalah untuk mengetahui jadi tugas dari karyawan itu seperti apa. Jadi biar tidak melenceng dari job desk masing-masing. Nah, materi mengevaluasi penilaian kinerja pegawai, jadi itu ada di semester 2. Jadi kompetensi dasar di kelas 2 semester 2. Untuk memulai pelajaran Ibu, jadi di sini Ibu selipkan sebuah video tentang motivasi kerja. Jadi kalian di sana bisa menonton video Ibu. Jadi tolong siapkan buku dan pulpen. Nah, jadi kalau kalian sudah menyiapkan pulpen dan buku, Ibu harapkan kalian bisa menonton video yang Ibu selipkan. Nah, selain itu, tugas kalian sehabis menonton video yang Ibu selipkan, jadi kalian menganalisis. Nah, sebelumnya Ibu tidak menjelaskan pengertian evaluasi itu apa dan kinerja pegawai itu apa. Jadi dengan kalian menonton sebuah video, nah nanti kalian di sana akan tahu pengertian secara langsung atau muncul dari persepsi kalian. Nah, itu seperti apa. Jadi makanya tugas kalian itu adalah yang pertama, kalian harus menganalisis sebuah video. Dan sekarang mari kita simak video yang Ibu berikan.
jelaskan dengan jawaban kalian sendiri dari mengamati hasil video yang Ibu putarkan tadi dengan kunci jawabannya Ibu. Jadi di sini kunci jawabannya adalah dari video tersebut adalah yang pertama, di sana ada karyawan yang tidak efektif dan efektif. Jadi yang pertama Ibu jelaskan karyawan yang tidak efektif itu seperti apa. Jadi yang pertama itu adalah ada karyawan yang mau mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Terus yang kedua, di sana ada karyawan yang hanya bekerja saja, jadi cuma mengandalkan temannya saja. Nah, di sana kelihatan jadi karyawan yang tidak efektif atau mungkin akan makan gaji kita saja. Nah, terus yang kedua di sini ada pegawai yang emang benar-benar merasa memiliki suatu organisasi tersebut. Jadi itu patut dipertahankan. Jadi kalau misalkan ada yang pegawai tidak efektif, nah itu mungkin diberikan pelatihan atau diklat. Nah, ini benang merahnya. Jadi Ibu udah tahu. Jadi udah menemukan benang merahnya. Kalau misalkan tidak ada pegawai yang kurang efektif, nah itu harus diberi pelatihan atau diklat. Sampaikan 3 hal terkait penilaian kinerja karyawan yang kurang efektif. Jadi itu nanti diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah setempat seperti apa. Nah, selain itu Ibu juga akan menjelaskan evaluasi kinerja karyawan itu ada macam-macamnya. Jadi biasanya itu yang melakukan itu siapa saja. Yang pertama adalah dilakukan oleh instansi sendiri atau di tempat kerja. Terus yang kedua itu adalah pemerintah. Terus yang ketiga itu biasanya kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya. Nah, yang tadi itu merupakan macam-macam dari evaluasi nilai kerja yang dilakukan oleh siapa saja. Terus yang sekarang Ibu akan menjelaskan metode apa saja yang digunakan ketika menilai kinerja karyawan. Selain 3 hal yang Ibu sebutkan tadi itu adalah melalui on the job training. Nah, biasanya ini on the job training itu sama artinya dengan PKL atau magang di sebuah instansi. Jadi di sana kelihatan kalau misalkan kita secara cepat mengetahui kinerja dari pegawai tersebut. Jadi secara langsung mereka mengerjakan tugas dan sambil jalan mereka akan belajar untuk mengetahui pekerjaannya masing-masing sesuai dengan job desk-nya. Nah, untuk lebih jelas Ibu akan paparkan jadi dari definisi evaluasi kinerja itu seperti apa. Nanti kalian bisa menyimak video yang Ibu sampaikan.
dari awal sampai akhir. Jadi kalian belajar mengevaluasi kinerja pegawai itu adalah yang pertama, kalian harus tahu mana karyawan yang efektif dan tidak efektif. Jadi dari sana kalau misalkan ada karyawan yang tidak efektif, dan di sana kalian harus memberikan pelatihan secara menerus seperti itu. Jadi hari ini sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin Ibu berpesan kepada kalian, semoga kalian bisa mengerti materi yang Ibu sampaikan, karena Ibu yakin dan Ibu percaya kalian sudah pernah melakukan PKL, setidaknya kalian sudah merasa atau sudah pernah merasakan gimana menjadi seorang pegawai. Nah, di sana kalian sudah tahu apakah pernah dinilai kinerjanya atau seperti apa. Jadi kalian dan Ibu di sini tidak banyak memaparkan materi, jadi cukup untuk memberikan satu video kalian sudah paham. Jangan lupa kalian juga harus jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap tinggal di rumah. Tetap menggunakan masker kalau bepergian dan menggunakan hand sanitizer, dan ingat harus selalu mencuci tangan kalian. Untuk hari ini cukup sekian video pembelajaran dari Ibu. Jadi Ibu minta maaf jika ada kesalahan Ibu yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya, dan pesan Ibu, kalian harus tetap jaga kesehatan dan jaga jarak.